Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggota 1. Putri Eko Susilawati, 2. Nurfilia Aina Setialuka, 3. Tianingsi, 4. Wahyu Dwi Ilyasa, 5. Novita Sari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai maksimum dan minimum serta kemonotonan dan kecekungan. 1. Maksimum dan minimum. Definisi: andaikan S daerah asal F memuat titik C, kita katakan bahwa 1. Fc adalah nilai maksimum F pada S jika Fc lebih besar atau sama dengan Fx untuk semua X di S. 2. Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang atau sama dengan Fx untuk semua X di S. 3. Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Apakah F mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S? Jawabannya tergantung pada himpunan S tersebut. Ambillah Fx sama dengan 1 per X. Pada S, 0, tidak terhingga. Fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum atau minimum. Sebaliknya, fungsi yang sama pada S, 1,3 mempunyai nilai maksimum. F1 sama dengan 1 dan nilai minimum F3 sama dengan 1 per 3. Pada S sama dengan 1,3. F tidak mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum F3 sama dengan 1 per 3. Di mana terjadinya nilai-nilai ekstrim? Biasanya suatu fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan akan mempunyai suatu selang I sebagai daerah asalnya. Beberapa dari selang ini memuat titik-titik ujung. Jika C sebuah titik pada F aksen C sama dengan 0, kita disebut C titik stasioner. Jika C adalah titik dalam dari I di mana F aksen C tidak ada, kita sebut C titik singular. Ketika jenis titik ini seperti titik ujung, titik stasioner, dan titik singular merupakan titik-titik kunci dalam teori maksimum atau minimum, sembarang kita dalam daerah asal fungsi F yang termasuk salah satu dari 3 tipe ini disebut sebuah titik kritis F. Terjadinya nilai-nilai ekstrim. Kami telah menyajikan 3 grafik di mana tempat terjadinya nilai-nilai ekstrim. Kalian dapat mempelajari dan memahami dari gambar-gambar tersebut. Kemudian, contoh soal: carilah titik-titik kritis dari Fx sama dengan min 2 x pangkat 3 plus 3 x pangkat 2 pada min setengah, 2. Penyelesaiannya: titik-titik ujung adalah min setengah dan 2. Untuk mencari titik-titik stasioner, kita pecahkan F aksen X sama dengan min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0 untuk X. Diperoleh X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Tidak terdapat titik-titik singular. Jadi titik-titik kritis adalah min setengah, 0, 1, dan 2. Berikut adalah gambar kurva Fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Contoh soal lagi: carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada min setengah, 2. Penyelesaian: dalam contoh soal sebelumnya di atas kita dapati min setengah, 0, 1, dan 2 sebagai titik-titik kritis sekarang. Kemudian F min setengah sama dengan 1, F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, dan F2 sama dengan min 4. Jadi nilai maksimum adalah 1, dicapai pada min setengah dan 1, dan nilai minimum adalah min 4, dicapai pada 2. Contoh soal lagi: tentukan nilai maksimum dari fungsi Fx sama dengan 3x kurung buka x kuadrat min 12 kurung tutup. Penyelesaiannya: nilai maksimum diperoleh saat F aksen X sama dengan 0, kemudian diturunkan Fx sama dengan 3x kurung buka x kuadrat min 12 kurung tutup Fx sama dengan 3x pangkat 3 min 36x. F aksen X sama dengan 9x kuadrat min 36 sama dengan 0. 9x kuadrat sama dengan 36. Kemudian x kuadrat sama dengan, sehingga x kuadrat sama dengan 4. X sama dengan plus minus 2. Untuk X sama dengan plus 2, Fx sama dengan 3x pangkat 3 min 36. X sama dengan 3, 2 pangkat 3 dikurangi
dikurangi 36 kali 2 sama dengan 24 dikurangi 27 sama dengan min 48. Untuk X sama dengan min 2, Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 3. Nah, X sama dengan 3 kurung buka min 2x pangkat 3 kurangi 36 kali min 2 sama dengan min 24 plus 72 sama dengan 48. Dengan demikian nilai maksimumnya adalah 48 didapat pada saat X sama dengan min 2. Contoh soal, jumlah dua bilangan sama dengan 100. Hasil kali maksimum kedua bilangan tersebut adalah. Penyelesaiannya, misal dua bilangan tersebut adalah X dan Y, maka X plus Y sama dengan 100 atau Y sama dengan 100 min X. Ditanya Z, kita misalkan yang ditanya itu Z, X kali Y ganti Y dengan 100 min X, maka Z sama dengan X kali 100 min X sama dengan 100X min X kuadrat. Turunkan Z aksen sama dengan 100 min 2X, 2X sama dengan 100, X sama dengan 50, Y sama dengan 100 min X. Kita gantikan variabel X dengan 50, lalu kita hitung 100 min 50 sama dengan 50. Hasil kali maksimum X kali Y sama dengan 50 kali 50 sama dengan 2500. Kemonotonan dan kecekunan. Kemonotonan, andaikan F terdefinisi pada selang interval terbuka, tertutup, atau tak satupun, kita katakan bahwa 1. F adalah naik pada interval jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam interval X1 kurang dari X2 sehingga Fx1 kurang dari Fx2. Yang kedua, F adalah turun pada interval jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam interval X1 kurang dari X2 sehingga Fx1 lebih dari Fx2. Yang ketiga, F monoton murni pada interval jika ia naik pada interval atau turun pada interval. Teorema kemonotonan. Andaikan F kontinu pada selang interval dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam dari interval. Yang pertama, jika F aksen X lebih dari 0 untuk semua titik dalam X dari interval, maka F naik pada interval. Yang kedua, jika F aksen X kurang dari 0 untuk semua titik dalam X dari interval, maka F turun pada interval. Kita lihat contoh soalnya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Cari di mana F naik dan di mana turun. Penyelesaiannya, kita mulai dengan mencari turunan F. F aksen X sama dengan 6x kuadrat min 6x min 12 atau 6 kali X plus 1 kali X min 2. Kita perlu menentukan di mana X plus 1 dan X min 2 lebih dari 0 dan juga di mana X plus 1 dan X min 2 kurang dari 0. Kita lihat grafiknya. Titik-titik pemisah adalah min 1 dan 2. Mereka membagi sumbu X atas 3 selang. Min tak hingga koma min 1, min 1 koma min 2, dan 2 koma tak hingga. Dengan memakai titik-titik uji min 2, 0, dan 3, kita simpulkan bahwa F aksen X lebih dari 0 pada yang pertama dan terakhir dari selang-selang ini, dan bahwa F aksen X kurang dari 0 pada selang tengah. Jadi menurut teorema kemonotonan, F naik pada min tak hingga koma min 1 dan 2 koma tak hingga. Ia turun pada min 1 koma min 2. Contoh yang kedua, diketahui fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 4X min 15. Fungsi F turun pada interval. Kita lihat penyelesaiannya. Fx sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 45X min 15. Turun jika F aksen X kurang dari 0. F aksen X kurang dari 0, 3X kuadrat min 6X min 45 kurang dari 0, atau 3 kali X kuadrat plus 2X min 15 kurang dari 0, 3 kali X plus 5 kali X min 3 kurang dari 0.
X sama dengan min 5 atau X sama dengan 3. Kita lihat grafiknya. Karena kurang dari 0, maka ambil daerah yang negatif, yaitu min 5 kurang dari X kurang dari 3. Contoh yang ketiga, diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x. Fungsi f naik pada interval f aksen x lebih dari 0, 6x kuadrat min 18x min 24 lebih dari 0, atau 6 kali x kuadrat min 3x min 4 lebih dari 0. 6 kali x min 4 kali x plus 1 lebih dari 0. X sama dengan 4 atau x kurang dari 1. Kita lihat grafiknya. Karena lebih dari 0, maka ambil daerah yang positif, yaitu x kurang dari min 1 atau x lebih dari 4. Kecekungan. Andaikan f dapat didiferensialkan pada selang terbuka interval a, b, jika f aksen naik pada interval f dan grafiknya cekung ke atas. Jika f aksen turun pada interval, maka f cekung ke bawah pada interval. Teorema kecekungan. Andaikan f terdiferensial 2 kali pada selang terbuka a, b. Yang pertama, jika f aksen-aksen lebih dari 0 untuk semua x dalam a, b, maka f cekung ke atas pada a, b. Jika f aksen-aksen kurang dari 0 untuk semua x dalam a, b, maka f cekung ke bawah pada a, b. Contoh soal fungsi x sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x plus 4, di mana naik, turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah. Penyelesaian. Turunan pertama dari fungsi x sama dengan x pangkat 2 min 2x min 3 sama dengan x plus 1 dikali x min 3. Turunan kedua dari fungsi x sama dengan 2x min 2 sama dengan 2 dikali x min 1, sehingga diperoleh grafik fungsi seperti di samping. Contoh soal selanjutnya, ketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus x plus 1, tentukanlah cekung ke atas dan cekung ke bawah. Turunan pertama dari fungsi x sama dengan 3x per 2 min 4x plus 1. Turunan kedua fungsi x sama dengan 6x min 4, x sama dengan 4 plus 6, x sama dengan 2, 3. Ambil titik uji 0 dan 1, maka diperoleh minus untuk kurang dari 2/3 dan plus untuk lebih dari 2/3. Kesimpulan, cekung ke bawah pada interval min tak hingga, 2/3 dan cekung ke atas pada interval 2/3, tak hingga. Contoh soal selanjutnya, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 6x pangkat 2 plus 2x min 1. Tentukan cekung ke bawah dan cekung ke atas. Cekung ke atas syaratnya turunan keduanya lebih dari 0, ke bawah kurang dari 0. Turunan pertama fungsi x sama dengan 4x pangkat 3 min 12x plus 2. Turunan keduanya 12x pangkat 2 min 12, maka diperoleh x sama dengan 1 atau x sama dengan 1. Kesimpulan, cekung ke bawah pada interval min x lebih dari min 1 dan x kurang dari 1, dan cekung ke atas pada interval min tak hingga, min 1 dan 1, tak hingga. Titik balik, andaikan f kontinu di C, kita sebut C fungsi C. Suatu titik balik dari grafik f jika f cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Titik di mana A, turunan kedua fungsi x sama dengan 0, atau B, turunan kedua fungsi x tidak ada, merupakan calon-calon titik balik. Contoh soal,
Cari semua titik balik untuk fx sama dengan x pangkat 1/3 plus 2. Penyelesaian turunan pertama dari fungsi x sama dengan 1/3 x pangkat 2/3. Turunan keduanya sama dengan min 2, 9x pangkat 5/3. Turunan kedua fungsi x tidak pernah 0 tetapi gagal untuk ada di x sama dengan 0. Titik 0,2 adalah titik balik karena turunan kedua fungsi x lebih dari 0 untuk x kurang dari 0 dan turunan kedua fungsi x kurang dari 0 dan untuk x lebih dari 0. Kesimpulan, untuk menghitung nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi kontinu f pada selang tertutup I, langkah 1, carilah titik-titik kritis dari f pada I. Langkah 2, hitunglah f pada setiap titik kritis, yang terbesar adalah nilai maksimum, yang terkecil adalah nilai minimum. Kemonotonan garis. Definisi, andaikan f terdefinisi pada selang I terbuka, tertutup, atau tak satupun, kita katakan bahwa f adalah naik pada I jika untuk setiap pasang bilangan x1 dan x2 dalam I, x1 kurang dari x2 sehingga fungsi x1 kurang dari f fungsi x2. F adalah turun pada I jika untuk setiap pasang bilangan x1 dan x2 dalam I, x1 kurang dari x2 sehingga fungsi x1 lebih dari fungsi x2. Yang ketiga, f monoton murni pada I jika ia naik pada I atau turun pada I.